Bedanya sama depresi. Nah, kita masuk ke definisi deh. Apa sih sebenarnya ini? Depresi itu kalau dia sedih berkepanjangan 2 minggu berturut-turut. Oke. Itu gejala utama. Lalu yang kedua, dia tidak bisa merasakan lagi bahagia. Jadi dia dikasih apapun kayak flat aja. Padahal mungkin dia tadinya senang miara cecak misal ya, atau senang miara apa? Siapa yang melihara? Melihara cicak. Misal Oke, gitu iya, ya. iya. Terus ternyata dia ngelihat cecak sekarang udah gak happy lagi. Oke. Atau misalnya dia tadinya senang membaca, terus sekarang dia baca buku apapun kayak yang flat gitu kan. Udah gak ada sesuatu yang bikin dia happy. Terus dia kehilangan energi. Jadi kayaknya capek banget, muyung kalau bahasa ininya. Kayak yang lemes, gak ada energi mau ngapa-ngapain. Gini ya, Iya itu masih ada energi buat bibir bergerak. Itu monyong. Jadi Iya, maksudnya 3 energi itu, 3 hal itu yang biasanya muncul. Nah terus ada lagi gejala minor, gangguan makan, gangguan tidur, merasa Oke. putus asa, terus merasa bahwa masa depan itu suram atau pesimism, merasa percaya dirinya hancur. Oke. Nah itu sih sebenarnya kalau itu terjadi 2 minggu berturut-turut dan makin buruk, berobat. Kenapa ada orang yang stres akutnya bisa berubah jadi depresi? Nah, itu faktor apa tuh? Coping mechanism. Ada beberapa orang yang memang tidak matang secara mentalnya, nggak bisa resilience. Jadi ketika dia melihat masalah, ada 2 kan. Sebenarnya kita bisa lihat itu sebagai masalah atau kita melihat itu sebagai tantangan untuk bertumbuh. Betul. Makanya ada momen yang namanya post traumatic growth. Lu boleh kena trauma, boleh kena sakit, tapi lu harus bertumbuh dari trauma itu. Setelah 2 minggu. Ya ada yang cepat, ada yang lama. Oh, Ada yang bisa sendiri, ada yang perlu dibantu. jadi kemungkinan orang setelah putus cinta 2 minggu malah masuk ke depresi adalah ketidakmampuannya Betul. untuk merespon sama trauma ini. Betul. Itu dipikirin apa enggak? Kan kayak tadi tuh yang tiba-tiba bawa cowok baru. Tapi dia nggak mikirin itu dong. Ini